Baiklah, acara selanjutnya Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang akan dipimpin langsung oleh guru sekaligus orang tua kita Ki Arif Solihin Solik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bil barakah wal masih semangat? Semangat sampai mati. Ya. Sebab yang namanya ibadah kepada Allah itu bukan hanya sebatas jasad. Ibadah kepada Allah setelahnya meninggal, Allah tetapkan roh kita itu jadi untuk ibadah. Memang setelahnya meninggal, roh itu sudah bebas.
itu tidak. Roh kita tetap selalu beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sadaqallahul adzim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi dziriha hablum min masad. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada malam ini. Rahmatnya, barakahnya para wali semoga dan senantiasa pada malam ini kita kebahagiaan. Kenapa bisa seperti ini? Kok kayaknya hati ini sedih? Sedih kenapa? Jadi sedih melihat jamaah itu yang banyak masalah. Kok masalahnya itu nggak pernah berkunjung selesai? Masalah ini sudah selesai, tumbuh lagi masalah lain. Masalah lain juga belum selesai, tumbuh lagi masalah lain lagi. Dan masalah-masalah, selama kita tidak bisa menyikapi masalah itu, maka masalah akan selalu bertubi-tubi datang kepada kita. Begitupun hati kita. Kalau Allah memberikan satu masalah kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Qaulu inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya itu datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dari semenjak buka, saya memohon kepada Allah, ya Rabb, kalau seandainya dzikir manaqib ini membawa barokah kepada semua jemaah yang bisa hadir di sini, Engkau tunjukkan ya Rabbi. Masalah dia orang bodoh, masalah dia orang pintar, itu terserah atas kehendak Panjenengan. Alhamdulillah. Ini ada binikmati Rabbika hadis. Kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kemarin dia datang ke saya, lantas saya bercerita, ada mutiara, yang mana mutiara itu berada di dalam keran, yang menumbuhkan sinar cahayanya itu sangat kuat. Dan mutiara itu berada di tengah lautan. Bisakah kita sampai kepada tengah lautan itu? Lalu dengan apa kita bisa sampai ke situ? Maka ditumbuhkan yang namanya kendaraan. Ada kata tadi Ustadz bilang sampan, ya. Ada juga kapal. Ada kapal yang dinahkodai oleh Al-Imam As-Sadli. Maka kapal tersebut namanya As-Sadli, iya. Dan juga ada kapal yang dikendarai oleh Imam An-Naqsabandi. Maka kapal ini dinamakan An-Naqsabandiyah. Dan juga ada kapal lagi yang mengejar mutiara tersebut. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syatari.
maka kapal ini disebut Satoriyah. Ada lagi yang mengejar kendaraan lagi, namanya siapa? Al-Imam Abu Saman. Jadi kapal ini yang dinamakan Samaniyah, sebab keempat nahkoda itu menjurus kepada mutiara tersebut. Apa sih? Kapalnya itu adalah sebuah syariat untuk bisa sampai kepada ke tengah-tengah itu. Maka setelahnya sampai di situ, berenanglah kita mengejar yang namanya mutiara itu. Berenangnya itu namanya thariqah. Setelahnya thariqah bisa sampai tenggelam kita ke dasar lautan itu namanya hakikat. Dan bisa sampai kepada permata itu, mutiara itu namanya makrifat. Maka syariatnya itu kapal, thariqatnya kita berenang, hakikatnya adalah sebuah lautan, makrifatnya pun adalah sebuah cahaya yang ditumbuhkan oleh Allah kepada hati-hati yang telah mati. Bagaimana hati supaya mati? Bisa. Bapak ambil itu setiap dia pemakamannya itu kan selesai, ya, atau dia talqin juga. Dan ada kata ini talqin juga sama. Yang talqin itu adalah untuk yang mati, ya. Maka ada kalimat talqin mulakon. Nah, talqinu di mulakon. Jadi talqin itu adalah mentalkinkan kamu supaya kamu itu paham dengan bahasa. Sebab ada keterangan di dalam kitab Jurmiyah, al-kalamu huwa rabdun rokabu mubidu bil wadi wa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limana. Al-kalamu utawi ngaran kalam huwa rabdu eta ti bahasa lapan murokab anu disusun bil wadi kalawan bahasa Arab. Jadi kalimat itu disusun, kalam-kalam itu disusun untuk menjadikan sebuah bentuk akwal. Apa sih bisanya terwujud menjadi bentuk seperti ini? Ini adalah 3 unsur. Al-kalamu huwa labdun murakabu mubidu bil wadi wa aksamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi isim, fi'il dan haraf. Maka terbentuk sebuah isim. Isim ini adalah wujud daripada kalam itu. Aqua ini bentuknya, ini isimnya. Seperti itu. Maka matikan hati kita. Pada saat kita pikir kepada Allah, la ilaha illallah, kita tenggelam di lautan hakikatnya Allah. Matikan diri kita supaya kita ini tidak ada rasa, tidak ada bisa masuk yang lain, cukup hanya Allah. Matikan diri kita. Kalau kita sudah berada di dalam dunia kematian, kita sebelum mati baru dikir itu merasakan kenikmatan. Kadang-kadang ada orang yang dikir itu ini lama banget kan ya, kiki suwe itu masih sebab apa? Tidak merasakan kenikmatan, dirinya itu masih hidup, masih dikuasai oleh nafsunya, masih berontak, sehingga dia tereliminasi, pikirannya itu terkepung oleh yang namanya rasa, gelisah. Hatinya ini, dia memasuki kalam munafik. Itulah yang disebut kalam munafik. Kalam munafik itu kan kadang ada orang yang pikir kita mendengarkan itu, dah ini mau udah biasa, ini munafik. Padahal dia juga pakai seperti itu. Maka pada saat kita pikir la ilaha illallah, itu adalah sebuah talqin yang diterapkan kepada santrinya, kepada jemaahnya, kepada anak muridnya, kepada anak didiknya. Kalau tanpa ada talqin, maka tidak akan mengetahui adalah sebuah bentuk ataupun kalam. Nah, talqin, ambil mentalkinkan. Kalau kita ngaji seumpama alhamdulillahirabbil alamin, nah itu kan dari hasil talqin guru kepada muridnya, ya Rahman ya, talqin dari guru kepada muridnya, sehingga murid itu paham dengan bacaan alhamdulillah.
du. Itu akibat daripada talqin, mulakon gitu. Dan ini adalah satu peristiwa. Maka dzikir manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan limpahan. Limpahan apa sih? Limpahan sebuah rahmat, limpahan sebuah ridho, limpahan sebuah barokah yang Allah kirimkan kepada wali-wali Allah. Maka atas limpahan tersebut jiwa kita memasuki dalam lautan mutmainah, lautan yang tidak ada ombak sama sekali, tenang, damai, sentosa dan aman. Kalau sudah memasuki jiwa lautan mutmainah, kita ini segala berbuat sesuatu ridho kita terhadap qada takdir kuasa Allah. Kalau kita sudah ridho, yakin Allah juga pasti ridho. Sebab hati ini enggak menghembuskan sedikit pun tentang masalah tercela kepada Allah. Satu syaratnya, jangan banyak bohong. Jangan banyak bohong dari comel. Olot deh. Bohong dari comel. Maka kita kembalikan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan jiwa kamu kepada Allah, ridho kamu. Jiwa kamu kembali kepada Allah, jasad kamu kembali kepada Allah, ruh kamu kembali kepada Allah. Kamu itu harus ridho. Kenapa seperti itu? Semuanya itu mutlak produk Allah. Masa kita menguasainya? Maka kalau kita banyak masalah, dihimpit utang piutang ataupun dihimpit masalah yang akan terjadi kepada kita, kita kembalikan ilallah minallah. Kembalikan semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Dan manusia itu adalah tenggelam. Kita belajar tenggelam aja, tenggelam di dasar lautan la haula wala quwata illa, tiada daya dan tiada upaya. Yang punya daya kekuatan adalah Allah. Coba manusia punya kekuatan tidak? Kalau tanpa ada zat Allah yang Allah terapkan kepada kita, kita ini kayak apa sih ya? Dimandikan ya. Itu kan zat-zat Allah. Maka tafakur kita, wirid kita, resapi dikir kita ini, supaya kita mendapatkan limpahan barokah, kita mendapatkan limpahan rahmat. Kita jangan berharap ikut dikir ini disukseskan oleh Allah, salah. Kita jangan berharap kita ikut dikir manaqib supaya kita sakti, itu juga salah. Ya, kejar ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, minta apa sih? Semua itu digampangin oleh Allah. Ridhokan hati saya, masuk ke Allah secara seutuhnya. Matikan dari kita, jangan ditumbuhkan yang namanya hidup. Cukup yang namanya hidup adalah roh. Ya, roh hidup, jasad matikan keinginan. Tembus kita bisa langsung kepada Allah. Kenapa doa kita tak pernah dimustajab oleh Allah? Sebab hati kita ini, selalu berambisi, selalu berharap, berdoa pengen dikabul oleh Allah. Tapi fakta kenyataannya Allah nggak pernah mengabulkan. Sebab hati ini diliputi dengan kebohongan-kebohongan. Buangkan sifat-sifat seperti itu supaya kita mustajab doa kepada Allah. Kita lepas. Masih kecil alhamdulillah ya guys, masuk ini generasi yang akan datang. Siapa tahu dia ini 5, 10, 20 tahun yang akan datang menjadi profesional ya. Saya juga tidak tahu. Orang biasanya orang yang dihina oleh masyarakat, suatu saat itu hinaan itu akan menjadi pujian. Akan menjadi pujian. Maka kita ini jangan gentar dengan hinaan. Jadikan hinaan itu adalah rahmat. Kalau kita sering dihina, sering dicaci, sering dimaki, kalau datang cacian, makian, hinaan, itu udah makanan saya, udah menjadi hal yang biasa. Pak Ustadz, kenapa sih dari tadi ngomong terus nggak ada dalil dan Qur'annya? Nggak usah. Ya, yang penting logika aja. Dan saya katakan dalil Quran sampean nggak tahu juga kan? Ya. Kita masuk dalam dunia Indonesia aja, jadi mencari tingkat khusyuk itu sangat susah.
Dari kecil sampai dewasa orang tua kita sholat itu nggak ada tingkatan khusyuk. Dan dalam rukun yang 13, yang 17 apa 13 sholat itu rukunnya, itu nggak ada khusyuknya. Ya, nggak ada khusyuknya kan? Khusyuknya itu dari mana? Ijma qiyas ulama. Ya. Untuk mencari tingkat khusyuk itu sangat susah. Apalagi dari pengajian ini, kalau seandainya kamu pengen khusyuk, nih pada saat kamu membacakan Fatihah, iringi hati kamu itu dengan artinya. Ini bingung yang nggak bisa ngaji, ya, bingung yang nggak bisa baca, yang nggak bisa baca bingung, yang nggak bisa ngaji bingung. Ustadz menerangkan kalau kamu istilahnya sholat, terus kamu membaca Fatihah, membaca surat yang lainnya, kalau kamu pengen mempunyai jiwa khusyuk, baca dengan artinya. Hati kamu mengartikan, ini bingung nanti. Padahal semuanya itu adalah milik Allah. Kenapa hati kita ini supaya kebal dari api neraka, jiwa kita ini, roh kita ini supaya kebal dari sisa api neraka? Dekati yang punya neraka itu. Siapa? Adalah Allah. Dekati Allahnya. Dari kecil sampai dewasa orang tua kita itu nggak ada yang sholatnya yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu tidak ada. Sebab apa? Hatinya ini lalai kepada Allah. Tasdiqu bil yakinnya ini nggak ada. Walaupun betul-betul sholat kita tetapnya, mantepnya itu jasadnya madep, tapi nggak ada yang pernah khusyuk. Karena apa? Setan itu memasuki siriknya, memasuki sir kita. Maka banyak lintasan pada saat kita sholat, lintasan masalah, lintasan orang lagi utang, banyak lintasan di situ. Dan semuanya itu jelas digambarkan oleh setan supaya kita ini terpukul oleh rayuannya. Kita nggak mengingat dengan sang pencipta kita. Jadi tetapkan hati kita, tasdikan hati kita. Ada kalimat la ilaha illallah, tiada, la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan ini untuk siapa sih? Tiada Tuhan ini adalah tujuan untuk manusia. Ilah terkecuali musabah. Kalau kamu sudah merasakan tidak ada Tuhan selain Allah, ilah musabah, sabat, tetapkan hati kamu kalimat Allahnya. Tenggelam dulu dalam kalimatnya, mengenang dengan zat-zat Allahnya, baru kamu bisa masuk kepada lautan hakikat Allah. Selama kita tidak bisa memasukkan, mengenalkan diri cinta kita kepada Allah, maka kalau kita jauh kepada Allah, Allah pun akan jauh kepada kita. Percaya tidak? Lewat zikir, kamu itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali Allah, cinta kepada Allah, maka lewat cinta mahabbah tersebut, kamu itu akan dikenal dan dicintai juga oleh beliau. Yakin tidak? Percaya kita dengan kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menjamin roh kita nanti di sana. Kita kembalikan kepada Allah. Semuanya itu makhluk-makhluk Allah yang wajib didoakan juga.